Pak Anies, ini mafia di Indonesia ini harus diberantas, Pak. Mafia ini harus diselesaikan, Pak. Mafia-mafia ini berderet. Ada urusan mafia tanah, ada mafia parkir, ada mafia kesehatan, mafia perumahan, mafia pemilu, mafia bansos, bahkan mafia proyek pemerintah. Ya termasuk mafia BTS itu. Semua. Karena itu seluruh mafia ini harus kita bereskan. Republik ini tidak akan bisa maju bila kita membiarkan mafia-mafia itu merajalela di negeri ini. Maka saya sependapat dengan yang disampaikan oleh Ketua Partai Nasdem Pak Surya Paloh. Tuntaskan penyelidikannya. Semua yang terlibat harus diperiksa. Dorong transparansi. Jangan ada pihak yang dibiarkan melenggang tidak dimintai pertanggungjawabannya. Bukan bahwa hukum memang tegak, bukan saja ke bawah tapi juga ke atas. Bukan saja ke lawan tapi juga ke kawan. Demokrasi yang tersandra oleh sang penguasa. Di penghujung pemerintahannya, Jokowi berusaha membangun kekuatan yang menurutnya bisa melanjutkan program-programnya, setidaknya bisa menyelamatkan dosa politik dan keluarganya selama menjabat sebagai presiden. Terlalu banyak dosa dan kejahatan yang tidak bisa ditutupi selama menjadi presiden, membuat hatinya tidak pernah tenang, selalu diselimuti ketakutan dan kecemasan. Sebagai seorang presiden yang mau lengser seharusnya bersikap negarawan dan netral sebagaimana yang terjadi pada presiden-presiden sebelumnya, dan dalam sejarah bangsa ini hanya Jokowi yang mau habis masa jabatannya sibuk urusan copras-capres, dan terlibat langsung untuk menentukan calon yang diusungnya, apalagi mengendos capres tertentu. Ada beberapa indikator bagaimana ketakutan Jokowi terhadap masa depan dinilai sangat menakutkan. Jokowi tentu tak ingin kasus mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dijebloskan ke penjara itu terjadi pada dirinya. Inilah manuver Jokowi sebagai bentuk ketakutan akan masa depannya. Pertama, upaya terus mencari cara untuk menunda pemilu atau perpanjangan masa jabatan. Jokowi dengan melibatkan pihak istana terus menggalang dukungan dari musra yang dimotori oleh Luhut, Bahlil, Bamsud dan Lanyala untuk menunda pilkada atau perpanjangan masa jabatan selama 3 periode, sebelum akhirnya ditenggelamkan oleh rakyat. Kedua, skenario capres hanya diisi 2 pasangan agar mudah dibuat kecurangan oleh KPU. Jika hanya 2 calon, suara bisa dibalik, seperti yang terjadi pada 2019, dengan majunya 3 kandidat, Prabowo, Anies dan Ganjar. Akhirnya skenario ini juga gagal. Ketiga, skenario semua capres adalah all Jokowi's men. Sejak awal, Jokowi tidak menyukai kiprah Anies. Karena Anies akan menggagalkan semua impian Jokowi, maka Anies harus dihalangi untuk maju. Berbagai upaya dilakukan Jokowi terhadap KPK, KPU, dan Partai Demokrat Muldoko. Namun sepertinya langkah ini juga akan berantakan, karena Anies akan lolos sebagai capres. Keempat, kasus KM50. Jika Jokowi lengser, dan tidak punya pengaruh,